الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه لله تعالى. نويت التعلم والتعليم والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم توبة نصوحا توبة نصوحا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Jamaah, kemarin kita berakhir di fil khabari al-masyhur innallaha ta'ala yaqulu inni la'udhu awliyai an ni'amid dunya kama yazudu lira'i asyafiq ibilahu an mabarikil irrah. Itu ya, halaman 20 ya, berapa? 21 Risalah Ma'awana ya. 61 baris keberapa? 14 dari atas yang ada ayat khalaqalakum ma fil ardi jami'an kaifa wa huwa alladhi jada 'alaika bi ma'rifatihi wa hiya allati tatalasha fi janbiha ad-dunya bi asliha. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wa fil khabaril masyhur, kita ulangi kemarin sedikit. Dan di dalam hadis yang masyhur, hadis yang populer ya menurut ulama mustalah, innallaha ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah ta'ala berfirman, inni ya la'adzudu ladza yaludu la azudu. Jadi apa? Azudu akulu, qala yakulu. Jadi zada yazudu, ana azudu. Nah itu. Kemudian saya pas dengerin lagi tuh rekamannya, mana saya bilang itu kurang alif. Bukan dia emang itu, dia wazannya wazan qala dia.
Qala yaqulu ana aqulu ana adzulu. Nah, lam pertamanya lam taukid. Ini kata Allah kan dalam hadis kursinya, sesungguhnya saya la ini pasti, adzulu ya, menahan, mencegah auliyai, para wali-wali Allah, wali-waliku, an na'imid dunya, dari nikmat-nikmat dunia. Kama yadhudu baru ya, lirra'i asy-syafiq, sebagaimana pengembala ya kemarin, sebagaimana seorang pengembala onta yang sayang ibilahu, kepada ontanya ya, mencegah ya, an mabarikil irrah, dari duduk di tempat yang akan menyebabkan itu onta jadi sakit. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada para wali-walinya itu memang Allah tahan, karena kenikmatannya nanti di akhirat. Untuk nikmat-nikmat dunia, di dunia ini Allah tahan buat para wali-wali Allah. Nah, itu sama dibandingkan seperti seorang pengembala onta yang sayang sama ontanya ya, dia juga menahan, mencegah ontanya duduk di tempat yang bakal membuat itu onta jadi sakit gitu ya. Wa idza btalaka bisyiddatin ya, ibtala berarti ada Allah di situ. Apabila Allah mengujimu bisyiddatin, dengan satu baliyah, satu musibah, fa'lam yakinan, ketahuilah seyakin-yakinnya, annahu ghaniyun an imtihanika wa ibtilaika, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghaniyun an, artinya enggak perlu sebetulnya ya, imtihanika, menguji Anda, wabtilaika, memberikan musibah kepada Anda, karena Allah itu alimun bihalika, Allah serba tahu dengan kondisi Anda. Basirun bidha'fika, Allah itu maha melihat dengan kelemahan Anda. Wa huwa bika raufun rahim, dan Allah kepada Anda, kepada kita semuanya ya, adalah sangat raufur rahim, penyayang dan kasih. Jadi bapak-bapak, Allah tuh sebetulnya kagak ada keperluan menguji kita. Ya, kenapa bapak-bapak ditahan dulu sama Allah nih? Pengen ini, pengen itu, Allah tahan dulu, enggak langsung Allah kasih. Nah, Allah nahan itu sebetulnya itu sifat rahmatnya Allah buat diri kita. Kemudian disebutkan li islahik wa ikhtiarik, Allah tahu untuk kebaikan Anda, ya Allah pilih untuk Anda. Nanti ada waktu yang tepat. Tunggu. Karena Allah mengetahui kondisi Anda, Allah melihat kelemahan Anda, dan Allah sangat sayang kepada Anda. Amma tasma'u qawlahu sallallahu alaihi wasallam, tidakkah Anda mendengar firman Allah Subhanahu wa taala? Amma tasma'u qawlahu sallallahu alaihi wasallam, tidakkah Anda mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Billahu ta'ala arhamu bi'abdihil mu'min minal walidati syafiqati biwaladiha. Ini memang usulnya bukan Allah tapi lillah. Ini lamnya disebut lam apa? Lamul ibtida di sini ya. Allah Ta'ala arhamu, lebih sayang tuh, bi'abdihil mu'min,
kepada hambanya yang mukmin minal walidati syafiqah, ya, ketimbang orang tua atau ketimbang seorang ibu yang sayang biwaladiha, kepada putranya. Paham nggak maksudnya? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang daripada seorang ibu yang sayang sama anaknya. Ya. Fa idza alimta hadza alimta annahu lam yunzil bika hadzal makruha. Apabila Anda memahami ini, mengetahui hal ini, ya, alimta, maka Anda akan menyadari annahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lam yunzil bika hadzal makruha, tidak akan menurunkan kepada Anda sesuatu yang makruh, sesuatu yang kagak enak, sesuatu yang Anda rasain kagak Anda sukai, ya, illa, kecuali lisolahin, untuk kebaikan kita, ya. Paham? Sesungguhnya Allah tidak menurunkan kepada Anda sesuatu yang Anda nggak suka, apa? Ujian, apalagi musibah, gitu, kecuali untuk kebaikan Anda. Lakin jahiltahu, ya, lakin jahiltahu, tetapi Anda nggak tahu, nggak paham tuh. Tadi dikasih sesuatu yang kagak enak, ngedumel aja, marah-marah aja. Ya Allah, kenapa sih nggak sekarang dapat duitnya nih, ya Allah? Ngedumel aja dia. Hunya kembali tadi, ya, hadzal makruh. Wa huwa alima bidzalik, dan Allah Maha tahu itu semuanya. Wa li hadzal ma'na tarahu yukthiru ibtilaa. Oleh karena makna ini Anda lihat tuh Allah kayaknya sering banget ibtilaa, menguji auliyaihi, para wali-walinya. Saya ulang. Wa li hadzal ma'na, dan atas dasar makna tersebut tadi itu, bahwa Allah, ya, tidak menurunkan kepada Anda sesuatu yang kagak enak kecuali untuk kebaikannya. Nah itu, ya, tarahu, Anda lihat Allah itu yukthiru ibtilaa aulihi, banyak banget, ya, menguji para wali-wali Allah. Wa asfiyaihi, ya, alladzina hum a'azzu ibadihi, mereka adalah orang-orang yang a'azzu ibadihi, hamba-hamba Allah yang paling agung, yang paling utama, ya. Hatta yaqula sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai baginda Rasul bersabda, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai seorang hamba, apabila Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah uji mereka. Ya, Allah cinta nggak para aulianya? Cinta. Makanya diuji terus oleh Allah. Ya, bapak-bapak ketika ada musibah, ujian itu, kita sedang dicintai Allah. Kemarin saya sebutkan, paling tidak dihapuskan dosa-dosanya, 1, diberikan pahala, 2, dibersihkan hatinya, 4, diangkat derajatnya, ditinggikan derajatnya, ya. Wa yaqulun nabiyyu, dan Nabi bersabda, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, sesungguhnya manusia yang paling berat mendapatkan musibah pertama adalah al-anbiya, para nabi-nabi. Bayangin tuh, Nabi Ibrahim dibakar,
dakwah bakat. Tsumma syuhada, kemudian para syuhada, ya. Tsummal amsalu fal amsal, barulah kemudian orang-orang yang sepertinya, ya, orang-orang yang mulia-mulia, orang-orang yang derajatnya tinggi-tinggi. Di sini syarahnya al-ashraf fal ashraf, al-a'la fal a'la, orang-orang yang punya kedudukan yang mulia-mulia, ya, orang-orang saleh. Baik. Ada lagi hadis lain, bunyi lain. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma salihun. Ya, manusia yang paling berat mendapatkan ujian pertama para anbiya, kemudian orang-orang saleh. Orang saleh itu apa? Laqad kana ahaduhum yabtali bil faqr, diuji dengan kemiskinan. Ada orang-orang saleh, ya sederhana dia, kadang mencukupin keluarganya doang, dia enggak berlebihan. Fa idza ra'aita Allah yahbisu 'anka dunya, marhaban saudara. Apabila Anda lihat Allah, halaman 62 tadi. Apabila Anda melihat Allah, yahbisu 'anka dunya, menahan darimu dunia. Artinya kita pengen ini, pengen itu, Allah tahan dulu, Allah enggak langsung kasih. Ya. Bapak contohnya pengen banget punya rumah yang tingkat 4 misalnya, pengen banget punya mobil, Allah tahan dulu, Allah belum kasih. Apabila Anda lihat Allah menahan darimu dunia, au yuksiru alaika syada'ida wal balwa, atau Anda lihat Allah sering banget mengirim kepada Anda apa? Ujian-ujian, musibah-musibah. Fa'lam, maka ketahuilah annaka indahu azizun, sesungguhnya Anda di sisi Allah itu mulia. Ya. Ini Bapak sering diujinya apa rasanya dalam bulan-bulan ini? Diuji di dunia panas, nggak ada AC. Itu solusi terbaiknya sudah 5 waktu ke masjid, AC terus. Jadi ketika Bapak melihat pengen ini, pengen itu, Allah belum kasih, Allah belum kabulkan, sementara ujian terus datang terus ke kita, ketahuilah, sadarlah, pahamilah bahwa Anda di sisi Allah itu mulia. Wa annaka indahu bimakanin 'aliyyin, dan sesungguhnya Anda di sisi Allah itu memiliki tempat yang sangat tinggi, mulia. Wa annahu yasluku bika tariqa awliyaihi, sesungguhnya Allah sedang apa? Memposisikan Anda gitu kan. Asalnya salahkan menempuh Anda kepada jalannya para aulia. Jadi para aulia yang hidupnya penuh ujian. Nah, ketika kita Allah uji, sebetulnya kita sedang apa? Diposisikan sama seperti para aulia. Fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat Anda. Wala yahtaju ila dzalik. Ya. Dan Allah enggak perlu kepada itu. Amma tasma'u qaulahu ta'ala, tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina, wasbir, bersabarlah kepada ketentuan Tuhan,
kepada keputusan Tuhanmu, kepada takdir Tuhanmu. Fa innaka bi a'yunina, sesungguhnya engkau ada dalam penglihatanku. Artinya Pak, Allah ketika kita lagi ngalamin kesulitan, Allah tuh liatin kita. Tetap dalam rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Bal i'rib minnatuh alaika. Bahkan kenalilah karunia Allah atas diri Anda. Fima yahfaduka alaika, terhadap apa yang yahfaduhu alaika, yang Allah jaganya untuk Anda. Min salahika, berupa kebaikan untuk Anda. Wa yukthiru min ajrika, dan banyak ya Anda diberikan pahala, wa sawabika, ajar sawab pahala sama. Wa yunziluka manazilal abrar, dan Allah menempatkan Anda, yunzilu kan turun atau ditempatkan, mana? Menempatkan Anda pada manazil, manzilah, kedudukan orang-orang yang abrar, ya, orang-orang yang baik-baik. Ada tuh, kalau kita lagi muterin Ka'bah, apa doanya? Rabbana, dari Hajar rukun Yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkanlah kami ya ke dalam surga ma'al abrar, bersama orang-orang yang baik-baik, yang mulia-mulia. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal. Wal a'izzati 'indahu, dan kemuliaan di sisi Allah. Fakam tara min awaqib hamidatin wa mawahib karimah, dan berapa banyak lagi Anda lihat apa kebaikan-kebaikan, hadiah-hadiah, ya mawahib, ya hadiah-hadiah, karunia-karunia yang mulia yang Allah berikan kepada Anda. Allahu waliyut taufiq bimannihi wa fadlihi, hanya kepada Allah lah ya taufik kita harapkan, karunia dan keutamaannya. Jadi ditutup oleh Imam Ghazali begitu, Allahu waliyut taufiq bimannihi wa fadlihi. Jadi setelah kita memahami semuanya, beliau bilang fakam tara min awaqib hamidatin wa mawahiba karimatin. Berapa banyak Anda lihat di antara ya kebaikan-kebaikan, hal-hal yang terpuji dan pemberian-pemberian Allah yang sangat mulia. Begitu. Faslun wa bil jumlati idza alimta yaqinan anna Allah taala huwal mali wabil jumlah, kesimpulannya ya, ai hasilul kalam, kesimpulannya, innaka idzal alimta, ada annaka idza alim, sesungguhnya Anda apabila Anda meyakini annallaha ta'ala huwa al-maula, ini asal al-mali al-maula ya, ai al-ghaniyyu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu ghaniyun, kaya ya, bidhamani rizqika, dengan menjamin rizki Anda, alladzi la budda laka minhu, yang pasti ya bagi Anda, minhu, daripada rizki Allah, fi baqaika wa qiyamika bi ibadati, pada kelanggengan Anda dan pelaksanaan Anda kepada ibadah kepada
Baqaika artinya dalam ya langgeng di hidup ya. Fi hayatika dalam hidup Anda. Wa qiyamika bi ibadatik artinya Anda melaksanakan ibadah kepada Allah. Wa annahul qadiru ala ma yasha'u kaifa sya. Dan sesungguhnya Allah qadirun maha mampu atas sesuatu yang Allah kehendaki dan bagaimana yang Allah kehendaki. Wa huwal basiru bihajatika halan fahalan. Dan Allah maha melihat kebutuhan Anda dari satu keadaan ke keadaan berikutnya. Allah tahu tuh. Sa'atan fasa'atan, dari satu waktu ke waktu yang berikutnya Allah tahu. Ittakalta ala dhamanihi, kemudian Anda bertawakal kepada jaminan Allah ya, li haqqi wa wa'dihi, kepada jaminan Allah yang benar dan janjinya Allah yang sidq, yang benar. Wa sakana qalbuka bidzalika, kemudian dengan itu, dengan apa? Dengan jaminan Allah, janji Allah yang jujur, yang benar, sakana qalbuka, hati Anda jadi tentram ya. Wan sarafta ya an dzikril alaiki wal asbab, lalu Anda berpaling dah daripada mengingat kepada alaik, berbagai macam hubungan-hubungan, wal asbab, dan faktor-faktor. Artinya hati kita kagak bertumpu kepada makhluk, kepada yang lain, hanya kepada Allah ya. Mengenai insaraf, tak berpaling dari mengingat dari itu kaitan-kaitannya faktor-faktor lain. Wa ta'alluqi qalbika biha, kan? Dan terkait hatimu hanya kepada Allah. Wa ta'alluqi, dan terkait hatimu biha tadi, kepada hubungan-hubungan yang tadi. Idzil alaiku la tugnika, karena hubungan-hubungan faktor-faktor yang lain itu tidak akan berguna bagi Anda. Wala takfika, dan juga tidak akan mencukupi Anda, dunallahi azza wa jalla ya, selain hanya Allah saja. Artinya kalau bapak-bapak apa-apa mengaitkannya, oh ini karena si fulan dibantu-bantu, bukan. Alaik itu ya kaitan faktor-faktor Anda dapat rezeki, oh itu karena si dia bukan ya, bukan itunya. Hati kita jangan bertumbuh pada itu semua faktor. Jangan bertumbuh kepada kita dapat rezeki karena kita kerja, bukan. Memang Allah kasih ya kita rezeki, bukan juga karena kehebatan kita, karena kecerdasan kita, bukan ya. Itu semua karena kebaikan Allah. Nah, kita paham itu. Kita dapat ini itu semua karena rahmat Allah, karena kebaikan Allah. Fa innahu ta'ala yuyassiru aklaha wa syurbaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan makanannya, minumannya. Tsumma huwallazi, apa tuh? Yumrithuha. Kita lihat caranya lagi dulu. Tsumma huwallazi yumri'uha. Yumath ay yusiruha, Maria artinya tsumma huwa alladhi yumri'uha ya wa yuhanni'uha. Kemudian dialah Allah yang memberikan Maria menjadi sesuatu yang enak lah ya. Wa yuhanni'uha, dan dipersilakannya, aja disuguhkannya. Tsumma huwal ladzi yulhiquka, kemudian Allah lah yang mengikutimu, artinya mendapatkanmu ya,
quwwaha wa nafaha, kekuatannya dan kemanfaatannya. Wa yadfa'u anka thiqlaha wa durruha, dan juga Allah yang menolak darimu beban beratnya, thiqal beban berat, wa durruha dan mudaratnya. Wa huwa ta'ala yughnika wa yakfika dunaha idza syaa. Dialah Allah Ta'ala yang mencukupkanmu, yang mengkayakanmu dan mencukupkanmu, dunaha, bukan faktor-faktor tadi, asbab wal alaik tadi, idza syaa, apabila Allah berkehendak. Fal amru kulluhu ilaihi wahdah la syarikalah, perkaranya semuanya, ya, fal amru kulluhu, artinya perkara semuanya itu hanya di genggamannya saja, ya, la syarikalah, tidak ada yang menyekutukannya. Fatawakkal alaihi la ghairu, maka hendaknya Anda bertawakal alaihi, hanya kepada Allah, la ghairu, jangan kepada yang lain. Ya, tentang rezeki kemarin sudah di awal, kifayatuhu, solusinya adalah tawakal, ya, hanya kepada Allah. Wa kadzalika tutruk at-tadbira, ya, fi umrika, demikian juga Anda harus meninggalkan mengatur, kemarin itu mengatur yang mengikuti hawa nafsu kita, ya, fi umurika, dalam segala urusan-urusan Anda, ila man yudabbiru as-sama wal ard, serahin dah kepada Allah, zat yang mengatur langit dan bumi, ya. Wa turihu nafsaka an syai'in la yablughuhu, dan buatlah diri Anda rehat, ya, dari sesuatu yang belum tercapai. Ada bapak-bapak ini pengen menuju A misalnya, tapi itu belum tercapai-capai, akhirnya membuat jiwanya kepikiran terus, terbawa terus. Kan kalau gitu jiwanya enggak rehat, enggak tenang, enggak nyaman. Nah, katanya wa turihu nafsaka an syai'in la yablughu, katanya buatlah hatimu, jiwamu itu rehat, ya, dari sesuatu yang belum tercapai, gitu. Bahwa ingin sesuatu, mencari sesuatu belum tercapai, kan jadi kepikiran terus tuh, jadi beban, ya, hilangin tuh katanya. Terus an syai'in la yablughu ilmuka, dari sesuatu yang belum sampai ilmumu, wa fikruka, dan pikiranmu, fi amri ghadin, dalam perkara yang akan datang. Jadi hal-hal yang ke depan yang kita belum tahu, ya udah jangan kita buat jadi apa? Jadi apa? Kepikiran terus, jadi beban terus, jangan. Rehat aja dah. Selain nama Allah gitu. Ya. Wa nazruka fi amrin yakunu ghadan aw la yakunu. Pandanganmu kepada satu perkara, pada satu urusan, ya, apakah itu besok, atau apakah besok akan terjadi atau tidak akan terjadi, gitu. Wa annahu kaifa yakunu wa takufu an la'alla walau. Nah, ini bagus. Wa annahu, dan sesungguhnya, ya, kaifa yakunu. Jadi gini, belum selesai titiknya. Wa nazruka fi amrin yakunu ghadan aw la yakun, wa annahu kaifa yakunu wa takuf, kaifa yakunu, segitu titik tuh, ya. Dan pandanganmu kepada suatu perkara yang besok akan terjadi atau tidak akan terjadi, atau perkara itu bagaimana ke depan akan terjadi, wa takufu, dan tahanlah lisanmu, ya, dirimu, an la'alla walau, dari ungkapan kata-kata la'alla. Apa la'alla itu? Barangkali gitu, jikalau, walau, dan seandainya. Paham ya?
Ada dalam hadis disebutin iyyaka wallau, jauhkan olehmu kata-kata lau. Seandainya. Jadi dia banyak angan. Ya. Seandainya besok begini. Padahal belum terjadi. Ya. Jadi la'al barangkali. Nah, ya. Tahan katanya lisan Anda, hati Anda daripada mengatakan la'alla dan lau. La'alla itu barangkali akan begini kali nantinya. Atau lau seandainya gitu. Idz laisa fihi illa syaghlul qalbi wa tadyi'ul waqti. Nah, karena kalau bapak-bapak sendiri barangkali seandainya katanya laisa fihi illa, tidaklah di dalam ungkapan-ungkapan itu melainkan syughlul qalbi, hatimu tuh jadi sibuk aja. Wa tadyi'ul waqti, dan buang-buang waktu, ya. Wa la'allahu takunu umurun lam takhtur bi balika, dan barangkali juga itu perkara-perkara yang tidak akan membahayakan atau yang belum terlintas di benak Anda. Fayakunu ma sabaqa fi fikrika wa tadbirika wa tarji'ika al-waqtal aziz fihi lagwan bila faidah. Maka sesuatu yang telah berlalu masa baqa di dalam pikiranmu, wa tadbirika, dan di dalam pengaturanmu, wa tadji'ika, dan buang-buang waktumu, ya, al waqtal aziz, waktu yang sangat mahal, di dalamnya lagwan, itu ada jadi sebuah permainan aja, ya, buang-buang waktu bila faidatin, tanpa ada faedahnya. Bal khusranan tandamu alaihi, bahkan kerugian, penyesalan Anda atas itu. Wa tughbanu fihi limakani syughl qalbi, wa tughbanu ala haddi darb fihi ay fi waswam. Dan ini istilah ala haddi darb fihi ay fi waswam, dan ghabana, dan tertutup di dalamnya, ya, kepada satu tempat yang syughlil qalbi, hatinya jadi tambah sibuk, fihi, di dalamnya, wa tadhiyil umri fi dzalik, dan membuang-buang waktu, ya. Jadi kalau kita selalu seandainya, apabila, jikalau, andai kata, itu omongan-omongan yang tadi kan buang-buang waktu, tadhiyil umr, ya, seandainya, dan juga membuat hati kita sibuk aja tuh. Wa fi hadzal ma'na li ba'di zuhad radhiyallahu anhu, dan pada makna ini sebagian zuhad radhiyallahu anhu berkata, sabaqat maqadirul ilahi wa hukmuhu, fa'arih fuadaka min la'alla wa min law. Ya, ini syairnya. Sabaqat maqadirul ilahi wa hukmuhu, telah berlalu, telah lewat ketentuan-ketentuan Allah, takdir Allah, wa hukmuhu, dan keputusannya. Plak, udah terjadi, ya, udah itu mah. Arih fuadaka, rehatkanlah hatimu, min la'alla wa min law, dari ungkapan-ungkapan la'alla, seandainya, dan dari ungkapan law, jikalau, andai kata. Sayakunu ma huwa kainun fi waqtihi, ya, maka akan terjadi, ya, ma huwa kainun fi waqtihi, artinya ila yaumil qiyamah min amal sayakun ma huwa, akan terjadi
sesuatu yang itu ya sampai hari kiamat fi waqtihi, pada waktunya. Wa akhul jahalati mut'abun mahzunun, dan orang-orang bodoh itu dia selalu capek dan sedih. Harus saya pengen terjemah enakan nih. Jadi kan baharnya bahar kambil nih kan. Sayakunu ma huwa kainu fi waqtihi, artinya akan terjadi itu keadaannya pada waktunya nanti. Nah, ya. Artinya sudah takdirnya begitu dari Allah, pada waktunya nanti sampai hari kiamat udah. Amalnya, katanya ajalnya, rezekinya, artinya sudah Allah tentukan. Sayakunu ma huwa, akan terjadi udah begitu nanti pada waktunya. Waktunya mati ya mati gitu. Ya, waktunya dapat rezeki, nah gitu. Ya. Wa akhul jahalati mut'abun mahzunun, dan orang-orang yang bodoh itu selalu capek dan sedih. Ya. Benar ya, orang bodoh itu kan mana mikirin aja tuh. Aduh, kalau seandainya aja kemarin tuh yang menang Pak Anies tuh. Udah lewat kan, masih aja ngedumel sekarang. Udah dilantik, udah selesai. Kan itu membuat hati jadi subul. Pikirin terus. Ya, ketentuannya sudah terjadi udah. Ya, jadi capek dan sedih aja. Aduh, kenapa enggak dia jadi, sedih itu. Ya. Fala'alla ma takhshahu laisa bikain. Barangkali apa yang Anda khawatirkan itu tidak akan terjadi. Wala'alla ma tarjuhu laisa yakunu. Dan barangkali apa yang Anda harapkan itu juga tidak akan terjadi. Tuh. Wa taqulu li nafsika fil jumlati, dan katakanlah kepada dirimu ya dalam ininya, kesimpulannya. Ya nafsu, wahai jiwa, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan terjadi sesuatu kepada kita kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Artinya semuanya Pak sudah Allah tentukan. Ya. Kan kita suka begini nih. Kita nih banyak kejadian ya. Apa yang gampang contohnya? Misalnya bapak-bapak pengen dari Jakarta ke Bandung. Ternyata bapak-bapak ke Bandung mampir tengah jalan tuh. Ternyata pas ke Bandung mampir ini ada sesuatu yang kagak enak, kecolongan atau apa. Dia bilang, seandainya aja tadi kita langsung aja ke Jakarta, nggak bakal terjadi tuh. Paham ya? Itu seandainya itu tuh. Padahal sudah terjadi. Nah kan kemarin apa sebelumnya? Walaupun kita marah-marah, nabok-nabok pipi kita, ngunyuk rambut kita nggak terima, idil qada'u nafidun. Ya, takdirnya sudah terjadi. Gak ada manfaatnya. Ini nyampein hati kita, pikiran kita. Inilah berarti kita harus belajar tentang tauhid. Ya, tidak ada yang terjadi, semuanya sudah Allah maka di kesimpulannya ente harus ngomong sama diri ente begini. Ya nafsu, wahai jiwaku gitu. Lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan ya sesuatu menimpa kita kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada kita. Ya. Huwa maulana, dialah Allah Tuhan kami. Wa huwa hasbuna, dan dialah Allah yang mencukupkan kami. Wa ni'mal wakil, dan Allah lah sebaik-baiknya wakil. Id huwa qadirun la nihayata li qudratihi, karena Allah itu mampu, ya, tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya kepada kekuasaannya. Hakimun,
la nihayata li hukmihi li hikmatihi. Allah itu maha bijak dan tidak ada akhirnya pada kebijakannya. Rahimun la nihayata li rahmatihi. Allah itu maha penyayang dan tidak ada akhir bagi sifat sayangnya. Artinya Allah enggak penyayang terus itu. Ya. Hakim terus enggak ada habisnya itu. Kan bapak-bapak begini, saya pernah diceritakan. Siapa ya? Engkong saya kan engkong juragan kira. Kalau orang minta duit, kau minta duit kau dikasih. Minta mulu lu. Tadi ngasih, tapi menurutnya minta mulu lu. Paham ya? Ngasih juga tapi menurutnya minta mulu lu. Lama-lama kesel juga, minta mulu lu. Ya kan? Berarti kita ada batasnya sifat rahmannya. Allah kan enggak terus dikasih, rahimnya dikasih. Ya. Kalau kita udah berapa kali salah dosa sama Allah, ya kan? Dikasih. Wa man kana bi hadhihi sifat, ya, haqiqun ay tawakkala alaihi wa yufawwidul amru kulluhu ilaihi. Dan barang siapa yang punya sifat-sifat seperti ini, ya, ai haki pantas tuh, ai ya tahu dia bertawakal alaihi kepada Allah, wa yufawwidul amru kulluhu ilaihi, dan menyerahkan segala perkara kepada Allah. Fa'alaika bitafwidi, maka wajib atas anda menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Ya, ini kembali lagi kan ini kan kesimpulannya. Lalu kita sudah hak tentang rezeki tawakal, tentang musibah sabar, tentang takdir yang kagak enak kematian misalnya apa kemarin ridho. Sesuatu yang kita sulit untuk mengambil keputusan tafwid, menyerahkan kepada Allah, minta yang terbaik. Wa kadzalika tuwattinu qalbaka ala anna ma qadallahu wa yaqdi laka fa huwa al-awfaq wal aslah. Nah, ini penting banget. Demikian juga kuatkan hatimu atas apa yang telah Allah tentukan dan Allah tentukan kepadamu, fahuwal awfaq, itulah yang paling bagus, wal aslah, yang paling baik. Ya, mohon maaf begini, ini hati lelaki suka jelek ini. Bapak-bapak udah menikah, udah punya anak istri, tahu-taunya ketemu perempuan, ya, aduh, seandainya istri saya dulu dia aja, seandainya istri saya dulu dia aja, ya, berarti bapak tuh apa? Kagak ridho dengan apa yang sudah terjadi. Padahal yang sekarang kita miliki, yang sekarang kita miliki itulah yang awfaq wa aslah. Ya, pasangan bapak ibu yang Allah kasih itu yang terbaik saat ini. Tinggal apa? Disyukuri, dijaga. Barangkali pas dapat yang lain bapak-bapak amburadul, jelas. Gitu ya. Yang sekarang punya rumah beli di situ, yang punya ini, udah itu terbaik ini kasih. Ya, karena ingat wa ma bikum min nikmatin faminallah, semua ya dari Allah. Wa in kana dzalika la yablughu ilmuna, ya, kayfiyatahu wa sirrahu. Meskipun hal itu ya kita nggak sampai tuh ilmunya, ya, kaifiyatahu, bagaimana keadaannya, kondisinya, wasirrahu, rahasianya, wa taqulu, dan katakanlah ya nafsul maqdur, tuh, ya nafsul maqdur, wahai jiwa yang telah ditakdirkan, ditentukan, ya, kainun la mahalah, sesuatu itu sudah kain, sudah terjadi, la mahalata, udah nggak ada pilihannya lagi,
Bapak sudah ditakdirkan, Bapak sudah ditakdir punya anak A, B, C, udah gitu. Jangan, ya Allah seandainya dulu aja nggak kayak saya perempuan. Nah, seandainya lagi, iya kata dia. Udah, sekarang yang kita punya itu disyukuri. Semua nikmat Allah. Itulah yang awfaq wal aslah, yang terbaik, ya. Fala faidatan fi sukhti tuh wal khirah. Kagak ada faedahnya dah ngedumel, marah-marah. Ya. Wal khirah, bingung fi ma yasnaullahu, terhadap apa yang telah Allah berikan, ciptakan. Fala wajha li sukhti. Oh, kagak ada sisi dah, kagak ada sisi untuk marah sama Allah. Ya. Alasti takulin, karena bicaranya ke nafsu kan perempuan mana. Bukankah Anda telah mengatakan dulu raditu billahi rabba? Ya, fa kaifa tardina biqada'ihi? Aku telah beridho, aku ridho Allah menjadi Tuhan saya. Bagaimana Anda kagak ridho dengan ketentuannya? Jadi bapak-bapak, ini kan kata Nabi apa? Kita kalau pengen Allah ridho sama kita, paling kagak pagi sore bilang tuh tiap hari, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu 3 kali tuh. Apa? Haqqan 'alallahi ayyurdiya. Pasti Allah akan ridho sama dia. Ini diamani nih. Ya amani di pagi saya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Kalau yang udah baca ratibul hadat itu dapat sih hadat. Ada kan dalamnya? Iya, zikir pagi sore ada. Ya. Di amal saya ada tuh cerita lagi umrohan, ada 3 orang berangkat. Ada kakak perempuan, ya, umrah udah selesai, udah mau pulang, tawaf wada, kembali ke hotel, di hotel Zamzam saat itu. Kita mau naik ke bis, tahu-taunya satu orang dari kakaknya ini kesurupan, lehernya kayak kecek, kayak mati. Saya pengen imam. Jamaah bingung, akhirnya dipanggil saya datangin, toto leher roket kecil, mati. Ini bener-bener saya lihat. Ada jamaah yang punya pengetahuan, dipegang, ngamuk perempuan, kayak kesurupan. Depan. Saya bacaan sebisa saya, diam, dia lemes. Tatanya dia nggak sadar, pipis di situ kasur. Orang yang gede diturunin oleh orang, minta bantu orang Arab nurunin ke rumah sakit di bawah. Jamaah pulang dah menuju Jeddah. Ya, saya tungguin dulu tuh. Saya tanya, Bu, ini kenapa ini empok begini? Tadi Kiai pas habis tawaf wada selesai, tahu dia marah-marah depan Ka'bah. Marah-marah depan itu. Nawarnya gimana? Ngedumel dia. Ya Allah, kenapa saya engkau ciptakan wajah saya lebih jelek daripada adik-adik saya? Dia bilang begitu. Betul, emang dia lebih jelek daripada adik-adiknya. Terus dalam sisi berumah tangga, ekonomi juga dia lebih di bawah ya, memang adanya. Juga saya rezeki saya syarat banget, enggak seperti apa adik-adik saya. Kenapa begitu ya Allah? Begitu dia marah-marah. Akhirnya nyalahin bapaknya sama ibunya. Ya kan kagak boleh kita sumpah serapah bicara yang jelek-jelek sama Ka'bah. Ya. Pernah Rasulullah ketika mencium Hajar Aswad, dia nengok ke Sayyidina Umar dan bilang, "Ya Umar, hahuna al-abarat." Inilah tempat meneteskan air mata taubat, air mata syukur. Begitu tuh. Udah Rasulullah wafat,
pindah ke Sayyidina Abu Bakar, wafat pas khalifahnya Sayyidina Umar. Dan Umar dia teman Imam Ali sekarang, cium Hajar Aswad juga. Lalu dia bilang begini, ya Hajar, laula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluk maqabaltu. Wahai batu Hajar, seandainya aku belum pernah melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan mencium. Jadi mencium Hajar Aswad hukumnya apa? Sunnah. Itu Nabi. Ya, iktidaan. Tuh. Innaka hajarun. Ini kata Umar, masih ngomong batu. Kamu hanya sebatas batu. La yanfa'u wa la yadur. Enggak bisa kasih manfaat dan kemudaratan. Imam Ali babul ilm nyela dia, la ya amirul mukminin, tidak demikian Amir, innahu yadurru wa yanfa'u biiznillah, kata Imam Ali gitu. Maksudnya batu ini akan memberi manfaat dan mudarat dan izin Allah. Kan nggak boleh kita ngomongin jelek-jelek di depan Ka'bah. Ya, wallahu alam. Ini emang kajian ini enak ya, nikmat. Ini ruhaniyat ya. Akliyat. Semoga membawa keberkahan dan rahmat untuk kita semuanya. Ala hadini wa niyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ij'al auladana wa ahlana radina wa sabirina biqada'ika wa taqdirika. Allahumma ij'al ahlana wa auladana sabirina wa radina biqada'ika wa taqdirika. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, anak-anak kami, orang-orang yang ridho, orang-orang yang sabar atas semua ketentuan-ketentuan-Mu. Ya Allah, tentukanlah takdir-Mu yang terbaik untuk kami, takdir-Mu yang terbaik untuk kami. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau minum ini ditanya lupa. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله